warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrianti dari Prodi Otomasi Perkantoran Mahasiswa Akademi Komunitas Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pergudangan. Pergudangan adalah segala upaya pengolahan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan pemusnahan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin. Pergudangan ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, seperti terjaganya kualitas dan kuantitas logistik dan peralatan. 2. Tertatanya logistik dan peralatan. 3. Peningkatan pelayanan pendistribusian. 4. Tersedianya data dan informasi yang lebih akurat, aktual, dan akuntabel. 5. Kemudahan akses dalam pengawasan dan pengendalian. Dan yang terakhir, tertib administrasi. Selanjutnya yaitu peralatan sarana pendukung pergudangan. Tujuan penyedia peralatan yang baik yaitu untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran barang, hingga setiap saat mudah dimobilisasi dan didistribusikan apabila terjadi bencana. Sarana yang sebaiknya tersedia dalam gudang yaitu gedung. Yang pertama pastinya gedung atau bangunan gudang. Yang kedua, pembangkit listrik atau genset. Yang ketiga, alat angkut atau transportasi, baik kendaraan roda 2, 4, dan sebagainya. 4. Alat dokumenter administrasi seperti komputer, printer, lemari arsip, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima, tersedianya alat komunikasi seperti telepon, email. Yang keenam, alat pengukur suhu seperti termometer. Termometer ini juga sangat penting karena terutama dalam gudang pendingin, agar barang-barang yang berada di dalam gudang pendingin tidak rusak apabila suhunya terlalu tinggi. Yang terakhir yaitu sarana administrasi logistik dan peralatan. Kemudian tata letak gudang. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan tata letak gudang yaitu yang pertama, untuk kemudahan bergerak dalam gudang, dan sebaiknya gudang tidak disekat-sekat. Perhatikan juga posisi dinding dan pintu untuk mempermudah gerakan, seperti pintu untuk akses keluar masuk gudang. Yang kedua yaitu berdasarkan arus penerimaan dan pengeluaran logistik dan peralatan. Jadi lorong dalam gudang juga dapat ditata berdasarkan 3 arus, yaitu yang pertama, arus garis lurus, arus garis L, dan arus huruf U. Kemudian yang ketiga, pengaturan sirkulasi gudang, termasuk pengaturan kelembapan udara dan pengaturan pencahayaan. Ini sangat penting dalam pergudangan, karena apabila tidak memiliki pengaturan sirkulasi, takutnya dalam gudang terjadi kelembapan sehingga menimbulkan timbulnya lumut, rayap, dan lain-lain. Kemudian penggunaan rak dan palet, dan yang terakhir penyimpanan khusus. Penyimpanan khusus ini juga sangat diperlukan untuk menyimpan barang-barang seperti obat, vaksin, serum, bahan kimia, dan peralatan besar lainnya. Dan kenapa barang-barang seperti ini harus dipisahkan dari gudang induk? Yang pertama yaitu obat, vaksin, dan serum. Obat, vaksin, dan serum ini harus dipisahkan dari gudang induk, karena dikhawatirkan apabila terjadi pemadaman listrik dalam gudang, barang-barang tersebut akan mudah rusak. Yang kedua yaitu bahan kimia. Bahan kimia ini juga perlu penyimpanan khusus, karena dikhawatirkan apabila terjadi kebakaran, bahan kimia ini akan sangat mudah sekali terbakar. Maka dari itu, bahan kimia perlu disimpan dalam gedung yang terpisah dari gedung induk. Yang terakhir yaitu peralatan besar atau alat besar. Karena alat berat ini memerlukan tempat yang cukup dalam penyimpanan dan pemeliharaannya. Selanjutnya yaitu dena gudang arus garis lurus. Seperti gambar di samping, dalam dena gudang arus lurus ini, proses keluar masuk barangnya
tidak melalui lorong atau gang yang berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang relatif lebih cepat, seperti pada gambar di samping. Dena gudang arus garis L. Proses keluar masuk barang pada dena ini melalui gang atau lorong yang agak berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengembalian barang ini relatif lebih cepat. Selanjutnya yaitu mekanisme pergudangan. Mekanisme pergudangan meliputi proses seperti penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan penghapusan. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan adalah proses penyerahan dan penerimaan logistik. Dalam penerimaan ini juga dilakukan pendataan seperti jumlah barang yang masuk, kualitas dan kuantitas, dan apakah barang ada yang rusak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penyimpanan. Penyimpanan yaitu proses kegiatan penyimpanan logistik dan peralatan di gudang dengan cara menempatkan logistik dan peralatan gudang yang diterima. Menempatkan barang sesuai dengan dena yang ditentukan. Memastikan aman dari pencurian, gangguan fisik, aman dari kebakaran, dan tentunya penyimpanan sesuai dengan standar pergudangan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan logistik dan peralatan agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan dalam penanggulangan bencana secara efektif dan efisien, yaitu pendistribusian. Pendistribusian yaitu proses kegiatan pengeluaran dan penyaluran logistik dan peralatan dari gudang untuk diserahkan kepada yang berhak melalui proses serah terima yang dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan bukti serah terima. Jadi perlu untuk menyertakan bukti serah terima barang. Selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian yaitu proses kegiatan pengawasan atas pergerakan masuk keluarnya logistik dan peralatan dari dan ke gudang agar persediaan dan penempatan dapat diketahui secara cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. Yang terakhir yaitu penghapusan. Penghapusan adalah rangkaian kegiatan pemusnahan logistik dan peralatan dalam rangka pembebasan barang milik atau kekayaan negara dari tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tujuan dari penghapusan ini salah satunya yaitu untuk mengurangi pembiayaan. Selanjutnya yaitu keamanan gudang. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan logistik dan peralatan di gudang, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, lokasi pergudangan diupayakan secara historis aman dari bencana. Jadi, tempat yang digunakan sebagai gudang tidak memiliki riwayat seperti terjadinya gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, atau bencana lainnya. Kemudian, pencegahan kebakaran. Yang kedua yaitu pencegahan kebakaran dengan menghindari penumpukan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kertas. Yang kedua yaitu dipasang alat alarm kebakaran. Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, maka alarm bisa berbunyi sebagai tanda ada terjadinya kebakaran. Kemudian yang terakhir, alat pemadam kebakaran harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau dan dalam jumlah yang cukup. Kemudian keamanan gudang. Yang pertama yaitu memberi pagar pada gudang. Kemudian pemberian alat pemantau atau CCTV untuk keamanan apabila terjadi pencurian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir yaitu penjaga keamanan, itu pasti. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus, yaitu analisa penerimaan dan pengeluaran barang umum non-curah pada gudang perbekalan dari PT Semen Padang. Sebelumnya,
Latar belakang dari analisa ini yaitu karena terjadi penumpukan barang di gudang yang disebabkan karena pengendalian persediaan yang kurang tepat. Selanjutnya, perumusan masalah. Bagaimana sistem persediaan yang efektif pada bagian penerimaan dan pengeluaran barang umum di bagian perbekalan semen Padang. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mendapatkan sistem persediaan yang efektif sehingga dapat menghasilkan perputaran persediaan yang lebih baik. Persediaan menurut Tersin 1994, yaitu material atau barang yang tersedia pada waktu tertentu yang merupakan aset nyata yang dapat dilihat, diukur, dan dihitung. Penyebab timbulnya persediaan yaitu yang pertama, mekanisme pemenuhan atas persediaan. Yang kedua, keinginan untuk mengatasi ketidakpastian. Dan yang ketiga, keinginan untuk melakukan spekulasi. Selanjutnya, biaya dalam sistem pergudangan. Biaya persediaan adalah semua pengeluaran dan kerugian yang timbul sebagai akibat persediaan, biaya-biaya yang relevan dengan kebanyakan sistem persediaan. Seperti biaya pembelian, biaya pengadaan terdiri dari biaya pemesanan dan biaya pembuatan, biaya penyimpanan, dan yang terakhir, biaya kekurangan persediaan. Selanjutnya yaitu perputaran persediaan. Ada beberapa persediaan yang dapat dihitung besar turnovernya, yaitu menjadi 3. Yang pertama yaitu perputaran bahan baku atau raw material turnover. Yang kedua, perputaran barang setengah jadi atau good in process, dan yang ketiga perputaran barang jadi atau finished good turnover. Dan rumus-rumusnya sudah saya jelaskan dalam slide di samping ini. Selanjutnya, metode penentuan jumlah persediaan. Dalam metode penentuan jumlah persediaan ini, informasi yang perlu dipertimbangkan yaitu jumlah permintaan, pendekatan biaya persediaan, dan lead time. Model penentuannya juga ada 3. Yang pertama, pendekatan EOHI atau Economy Order Quantity. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan ukuran pemesanan ekonomis dan kapan dilakukan pemesanan untuk independen, yaitu permintaan suatu komponen yang tidak tergantung dari permintaan komponen lain. Dan dalam analisa ini, metode yang akan digunakan yaitu metode pendekatan EOHI. Dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan EPHI atau Economy Production Quantity, dan pendekatan EOI atau Economy Order Interval. Dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan EPHI atau Economy Production Quantity, dan pendekatan EOI atau Economy Order Interval. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sini saya sudah merangkum dari pembahasan yang ada dalam analisa penelitian. Dalam analisa penelitian dalam jurnal, terdapat beberapa pengolahan data. Yang pertama yaitu pengolahan data periode Juli 2020 sampai dengan Desember 2010. Dalam periode ini menghitung selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran sehingga didapatkan besarnya persediaan yang tersedia di dalam gudang. Contoh perhitungannya di sini. Contoh perhitungannya yaitu diketahui penerimaan oksigen bulan Juli sebesar 554 botol dan pengeluaran oksigen pada bulan Juli sebesar 517 botol. Dan kemudian persediaan gudang. Persediaan gudang ini didapat dari jumlah penerimaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran, yaitu 554 kemudian dikurangi 517 menjadi 37 botol. Setelah mendapatkan jumlah persediaan per bulannya, kemudian dilakukan perhitungan besarnya inventory turnover yang tersedia per bulannya. Diketahui jenis itemnya oksigen. Cost of material used bulan Juli yaitu diperoleh dari harga per unit dikalikan permintaan. Jadi harga per unitnya yaitu 49.500 dikalikan 517. Jadi hasilnya 25.591.500. Dan selanjutnya menghitung average raw material inventory bulan Juli dengan
rumus penerimaan dikalikan harga, kemudian dibagi 2 dan dikalikan harga per unit. Jadi 554 dikalikan 37 dan dibagi 2, kemudian dikalikan 400, kemudian dikalikan 49.500.000 dan menghasilkan 14.627.250. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung inventory turnover atau AITO, yaitu rumus dan diperoleh dari cost of material used dibagi average raw material inventory yang tadi. Jadi 25.591.500 ini dibagi 14.627.250 sehingga mendapatkan hasil 1,74958. Periode yang kedua yaitu periode Januari 2011 sampai Juni 2011. Setelah mendapatkan hasil tadi, kemudian menghitung jumlah pemesanan yang optimal untuk masing-masing item yang ada dalam periode. Contoh perhitungannya yaitu menggunakan perhitungan EOHI untuk item oksigen. Yang pertama yaitu menghitung biaya simpan atau H dengan rumus 5% dikalikan nilai barang yaitu dan menghasilkan 5% dikalikan 49.500.000 dan hasilnya 14.850 per 6 bulan. Selanjutnya yaitu menghitung biaya pesan atau A. Selanjutnya diketahui biaya pesannya 1.400.000. Selanjutnya yaitu menghitung biaya pesan atau A. Biaya pesannya 1.400.000 dan jumlah permintaannya 3.601 botol. Kita hitung, kemudian kita menghitung EOHI-nya, yaitu sama dengan akar dari 2 kali AD per H. Hasilnya yaitu 2019 botol. Dan kita menghitung selanjutnya frekuensi pemesanan dari rumus D per H yang sudah diketahui tadi, yaitu menghasilkan 2 kali. Dan diketahui biaya pemesanan A kali D yaitu 2.496.976. Kemudian biaya penyimpanannya H kali H yaitu 2.498.513. Jadi total biaya persediaannya yaitu biaya pemesanan plus biaya penyimpanan yaitu sebesar 4.995.491. Kemudian menghitung reorder point yaitu safety stock plus pemakaian perharinya. Safety stocknya 56 dan ditambahkan 20 sehingga hasilnya 76 botol. Jadi jumlah maksimum persediaannya yaitu H dikalikan safety stock, jadi 2019 dikalikan 56 sama dengan 2075 botol. Dan di dalam slide ini juga terdapat beberapa contoh perhitungan lagi yang saya hanya menuliskan hasilnya. Untuk caranya sama. Kemudian setelah didapatkan jumlah pemesanan yang optimal tadi, maka dilakukan perhitungan perputaran persediaan. Di sini sudah ada tabel selisih perbandingan antara ITO atau inventory sekarang, usulan, dan selisihnya. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu banyaknya persediaan yang dimiliki mempengaruhi juga nilai ITO atau inventory yang dihasilkan pada perusahaan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengendalian persediaan karena metode yang digunakan dapat mempengaruhi nilai dari inventory turnover. Dan saran untuk penelitian ini yaitu apabila mengadakan analisa penelitian seperti ini tadi, sebaiknya melakukan metode lainnya. Sebaiknya melakukan perbandingan dengan metode lainnya juga, tidak hanya dengan menggunakan metode EOHI.
tetapi juga ada beberapa metode lagi, yaitu EPHI dan metode EOI. Karena dalam jurnal ini hanya menjelaskan mengenai metode EOI atau Economy Order Quantity. Sedangkan metode-metode lainnya tidak dilakukan uji cobanya. Sehingga apabila dilakukan dengan cara metode-metode semua ini, maka akan diketahui metode mana yang terbaik untuk diterapkan dalam perusahaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.